Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Nur Hafid Al-Faruq bersama Pak Bukhari dan juga Bu Dona Aprilia. Di sini kami mendapat tugas mata kuliah model-model pembelajaran dengan judul Landasan Filosofis dan Teoritis dalam Model Pembelajaran PAI. Perspektif filsafat pendidikan Islam dan implementasinya terhadap teori belajar. Kemudian yang pertama, landasan filosofis dan teoritis dalam model pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam bertujuan membentuk karakter dan spiritualitas siswa sesuai ajaran Islam. Model pembelajaran PAI berfokus pada pembentukan sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Filsafat pendidikan Islam menetapkan prinsip utama pendidikan agama, memengaruhi cara guru mengajar siswa. Teori pendidikan Islam memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan pendidikan Islam adalah membimbing menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan pengetahuan yang bermanfaat dan akhlak mulia. Pembelajaran PAI mendorong perkembangan afektif dan psikomotorik peserta didik. Selanjutnya itu landasan filosofis pembelajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber filosofis utama dalam membentuk konsep pendidikan Islam, pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi proses holistik yang membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pengembangan potensi manusia. Filsafat pendidikan Islam menempatkan pengembangan seluruh potensi manusia sebagai inti dari proses pendidikan. Potensi tersebut meliputi aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara emosional dan bersih secara spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Aprilia akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Nur Hafiz sebelumnya. Untuk pembahasan bagian saya akan membahas mengenai perspektif filsafat pendidikan Islam terhadap model pembelajaran. Yang pertama ada aliran konservatif, yaitu model pembelajaran tradisional hingga transformatif. Jadi aliran ini, yaitu aliran konservatif, itu berakar pada pemikiran ulama seperti Al-Ghazali yang melihat pendidikan itu sebagai sarana penyucian jiwa dan pelatihan akhlak. Jadi Al-Ghazali berpandangan bahwa pendidikan itu adalah sarana untuk penyucian jiwa kita dan juga untuk pelatihan akhlak kita supaya bisa menjadi lebih baik. Jadi tujuan utama pembelajaran adalah membentuk manusia yang soleh dan juga berakhlak. Untuk model pembelajaran yang sesuai dengan aliran ini adalah teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian metode ceramah, hafalan, dan juga pengulangan, serta yang ketiga penekanan pada adab dan akhlak dalam proses belajar. Dikarenakan tadi dalam aliran ini adalah pendidikan itu adalah sarana penyucian jiwa dan juga pelatihan akhlak. Jadi meskipun aliran ini tampak tradisional, tetapi pembelajaran ini bisa transformatif jika digabungkan dengan refleksi moral dan spiritual dalam kehidupan siswa. Yang kedua ada aliran religius rasional, yaitu model pembelajaran integratif dan juga kritis. Jadi aliran ini berbasis pada pemikiran Ikhwan al-Safa. Aliran ini menggabungkan nilai wahyu dengan akal, serta mendukung pendekatan ilmiah dalam pendidikan. Nah, model pembelajaran yang sesuai dengan aliran ini yang pertama, inquiry based learning, diskusi dan dialog ilmiah, kemudian kolaborasi antara guru dan siswa, serta penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan analisis filosofis terhadap ajaran Islam. Jadi pendekatan ini sangat cocok untuk pembelajaran tafsir, fikih dan juga filsafat, di mana siswa diajak menghubungkan teks dengan konteks dan menggunakan logika dalam pemahaman agama. Yang ketiga ada aliran pragmatis, yaitu model pembelajaran kontekstual dan aplikatif. Nah, pemikir seperti Ibnu Khaldun menekankan hubungan antara ilmu,
realitas sosial, dan juga pengalaman hidup. Jadi pendidikan harus bermanfaat bagi masyarakat dan harus mampu menjawab tantangan zaman. Model pembelajaran yang sesuai, yang pertama project based learning, experiential learning, dan pembelajaran kontekstual. Selanjutnya penekanan pada pemecahan masalah nyata, keterampilan sosial, dan pengembangan kapasitas produktif. Dan yang ketiga cocok diterapkan dalam pembelajaran kewirausahaan, sains alam, ekonomi Islam, dan isu-isu sosial keagamaan. Yang keempat ada model pembelajaran holistik sebagai sintesis. Jadi pendekatan kontemporer filsafat Islam mendorong sintesis dari ketiga aliran di atas untuk menghasilkan pembelajaran holistik, yaitu yang mengembangkan aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial yang seimbang. Model pembelajaran yang sesuai, model value clarification technique atau VCT, digunakan untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam secara sadar dan aktif. Selanjutnya ada model contextual teaching and learning (CTL) yang biasa digunakan, itu memfasilitasi pembelajaran berbasis realitas sosial peserta didik. Nah, jadi ini adalah 4 aliran perspektif filsafat pendidikan Islam terhadap model pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Bukhari. Terima kasih. Selanjutnya, teori berjalan dalam pendidikan Islam. Ada pendekatan holistik, kemudian konstruktivisme, ada pembelajaran efektif. Pendekatan holistik adalah teori pembelajaran yang menggunakan pendekatan holistik yang mencakup seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian teori belajar yang kedua adalah ada konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun melalui interaksi aktif siswa dengan lingkungan siswa, aktif bertanya, berdiskusi, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pembelajaran efektif. Pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Islam. Teori belajar konstruktivisme mempengaruhi model pembelajaran PAI. Model ini berpusat pada pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berbicara dan merenungkan pelajaran, menekankan pentingnya kontekstualisasi materi pembelajaran agar sesuai dengan kehidupan nyata manusia. Dalam hal ini adalah siswa. Selanjutnya ada implikasi filosofis dan teoritis terhadap model pembelajaran PAI. Yang pertama, pengalaman belajar. Yang kedua, prinsip moral dan spiritual. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pengalaman belajar. Pembelajaran PAI harus memungkinkan pengalaman belajar yang menggabungkan elemen efektif dan kognitif. Kemudian yang kedua, prinsip moral dan spiritual, di mana guru harus mampu menanamkan prinsip moral dan spiritual yang akan membentuk karakter siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan kontekstual. Model pembelajaran PAI harus didasarkan pada pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran tidak hanya harus bersifat teoritis, tetapi juga nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Berbagi media dan metode seperti simulasi, diskusi, kelompok, kegiatan, lapangan, dan teknologi harus digunakan. Selanjutnya, peran guru dalam model pembelajaran PAI, yang pertama sebagai fasilitator, integrasi nilai, kemudian lingkungan belajar. Peran yang pertama sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator, motivator, sekaligus teladan bagi peserta didik yang bertujuan membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik secara holistik. Kemudian integrasi nilainya. Guru PAI diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menginternalisasi ajaran-ajaran tersebut. Kemudian lingkungan belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang dialogis dan kontekstual.
membimbing siswa untuk memahami nilai-nilai Islam tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Sehingga guru PAI harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang dialogis dan kontekstual. Mereka harus membimbing siswa untuk memahami nilai-nilai Islam tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Itulah peran guru dalam model pembelajaran PAI. Terus apa kompetensi guru dalam hal ini? Yang pertama ada pedagogik, yaitu kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kemudian kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi PAI yang mendalam. Kemudian sosial, yaitu kemampuan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kepribadian, yaitu di mana integrasi moral dan komitmen pada nilai-nilai Islam. Guru PAI juga diharapkan melek teknologi dan mampu mengintegrasikan media digital dalam proses pembelajaran. Guru PAI perlu mengembangkan literasi digital sebagai bagian dari kompetensi profesional mereka. Adapun tujuan pendidikan Islam kita dapat gambarkan seperti piramida, yaitu ada akhlak mulia, di mana membentuk akhlak mulia dan pribadi yang soleh, kesadaran spiritual, menumbuhkan kesadaran spiritual yang mendalam pada peserta didik, kemudian ada tanggung jawab sosial, menumbuhkan etika dan tanggung jawab sosial. Guru PAI harus memiliki kemampuan reflektif, yaitu terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki praktek pembelajarannya, di mana pembelajaran PAI yang ideal adalah pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial. Dari sini maka kami dapat menyimpulkan yang pertama tujuan strategis, yang kedua keseimbangan, kemudian ada peran guru. Tujuan strategisnya adalah PAI memiliki peran strategis dalam bentuk karakter, moralitas, dan spiritualitas peserta didik. Kemudian keseimbangannya adalah pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan insan kamil. Kemudian yang ketiga peran guru, di mana guru memegang peran sentral sebagai fasilitator, teladan, dan pembimbing spiritual. Model pembelajaran PAI idealnya harus berakar pada filsafat pendidikan Islam yang menekankan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Teori belajar seperti konstruktivisme dan humanistik sangat relevan digunakan. Sekian dari kami, barangkali ada kurangan, kami hanya manusia biasa, tentunya masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.